Supriyati. Dalam hal ini adalah sebagai koordinator di PKM topik argumentasi ya, sesuai Bapak. Di tim argumentasi seperti sebelumnya, berbeda ya, agak berbeda formasinya. Ada Prof. Mutia, ada Bu Rusmini, ada Prof. Diana, dan juga ada Pak Murid. Kemudian ini ada mahasiswa, Mbak Mutia, ada Mbak Nadila, serta ada Mbak Merawi. Nanti yang akan mendampingi semua selama, karena kan kegiatannya nggak hanya selesai hari ini ya, selama mulai pelatihan ini sampai nanti selesai membuat produk akhirnya. Yang disampaikan oleh Bu Kusuma nanti didampingi sampai Bapak Ibu bisa. Nah, kira-kira nanti alurnya seperti ini. Jadi nanti kita mulai, maaf itu saya lihat jam 13 nggak apa-apa sebagai referensi aja. Hari ini kita pelatihan, di pelatihannya nanti kita akan mendiskusikan tentang penelitian tindakan kelas serta bagaimana mengimplementasikan argumentasi melalui pendekatan PPK. Itu. Nanti akan ada workshopnya hanya berdiskusi kelompok, karena ini mengingat pesertanya juga sedikit, mungkin hanya dibagi 2 kelompok gitu saja ya. Nanti untuk tentunya nanti ambil sekolah yang berdekatan ya, karena nanti tugasnya adalah Bapak Ibu akan mengimplementasikan PPK berbasis keterampilan argumentasi di kelas masing-masing. Nah, nanti Bapak Ibu bisa implementasi di bulan Juli Agustus, namun implementasi di bulan Juli atau mulai Juni ini bahkan selesai pelatihan ini akan kami dampingi menyusun perangkat pembelajaran yang dibutuhkan untuk diimplementasikan selama PPK. Jadi ibu-ibu semua akan membuat lembar kerja biar lebih praktis, nggak bikin modul, bikin lembar kerja aja yang nanti bisa langsung diimplementasikan kelas masing-masing. Tentunya lembar kerjanya adalah terkait keterampilan argumentasi. Nanti ibu-ibu bisa memilih strategi atau model yang menurut ibu-ibu semua sesuai untuk melakukan keterampilan argumentasi. Nah, karena ini adalah penelitian, tentunya tidak hanya butuh LAPD, pasti butuh instrumen ya, termasuk soal untuk mengukur keterampilan argumentasinya. Nah, soalnya kan pada PKN sebelumnya sudah ada. Saya sudah mengirimkan saya dulu ya di grup. Ada link back. Nah, di situ nanti akan kami berikan contoh, termasuk ada soal berbasis keterampilan argumentasi yang sudah dikembangkan oleh ibu-ibu kelompok argumentasi yang kemarin sudah ikut PKN di tahun 2024. Nah, itu nanti bisa dipilih, dicari materi yang sesuai yang bisa diimplementasikan selama bulan Juli Agustus. Nah, selain itu pastinya nanti butuh instrumen ya, jadi nanti akan kami dampingi juga dalam hal menyusun instrumennya. Misalkan nanti yang diobservasi apanya ya, karena ini adalah penelitian tindakan kelas. Melalui pelatihan ini, para ibu semua selain memahami secara konseptual terkait keterampilan argumentasi serta penelitian tindakan kelas, nanti ibu semua juga bisa terampil mengimplementasikannya di kelas, juga bisa menghasilkan produk. Jadi nanti produk perangkat LAPD-nya nanti kita bagikan dengan nama ibu-ibu semua, ya, dibagikan per kelompok, per produk. Saya mulai dari pertanyaan ini. Ada yang ibu-ibu bisa share atau mahasiswanya tolong di-share linknya di grup. Apa kaitannya dengan pembelajaran kimia? Kenapa harus melatihkan berpikir tingkat tinggi? Apakah argumentasi itu adalah bagian dari keterampilan berpikir tingkat tinggi? Pastinya harus didukung dengan alasan yang logis dengan data, sehingga itu adalah bagian dari keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, jadi semua sepakat ya bahwasanya keterampilan argumentasi itu memang bagian dari keterampilan berpikir tingkat tinggi, sehingga penting untuk diajarkan dalam pembelajaran kimia, yang mana dalam pembelajaran itu ya anak didik tidak hanya mengajarkan untuk memahami konsep, tetapi juga ini saat ini khususnya apalagi sekarang itu AI gitu ya Bu. AI itu kan banyak sekali, anak-anak cenderung melihat nggak asal pas di Google kemudian dijawab gitu. Nah, itu sangat penting sekali untuk melatihkan. Salah satunya adalah keterampilan
argumentasi, bagaimana mereka nanti diajak melatih argumentasinya agar tidak hanya sekedar debat, tapi dia dalam berdebat itu berbasis data, berbasis bukti. Oke. Ini beberapa hasil penelitian, nanti ibu bisa baca saja. Jadi saya mengingatkan sebentar bahwa argumentasi itu adalah didefinisikan sebagai hubungan antara klaim dengan data, melalui justifikasi atau evaluasi. Nah, masih ingat apa pola-pola argumentasi yang kemarin atau mungkin Bapak Ibu bisa baca, yaitu mulai ada klaim, ada data, ada evidence, begitu ya. Kemudian ada apa lagi? Ada wakan, ada apa lagi? Tracking, betul. Ada 6 pola oleh Bloomfield ya Bapak Ibu. Jadi klaim itu sebagai pusat argumentasi seseorang, kemudian dalam argumentasi itu harus didukung oleh data yang kemudian hubungannya itu disebut dengan wakan. Kemudian bukti penyokongnya adalah backing. Dan nanti ada tahap di mana dia polanya adalah rebuttal, ada sanggahan apakah benar itu klaimnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir baru qualifier. Nah ini dia semangat. Ini tadi saya buat di jalan sampai dilihat oleh Prof. Lutfi ya. Biar semangat saya menyalaku ini. Ini Pak Ibu pasti hafal ya lagu naik beca. Hafal ya. Kita nyanyikan semua ya biar semangat ya. 1, 2, 3. Punya aku kata lagi aku saja biar kata bicara bukan kata-kata, bukan debat kosong tanpa isi. Ingat argumentasi, ingat polanya penting, mengucapkan argumen didukung dengan bukti. Waran dasar alasan, backing bukti tambahan, sanggahan rebuttal, qualified batasan. Ya, terima kasih semua. Nah ini adalah remember aja bahwasanya ada 5 level keterampilan argumentasi, gitu ya. Mulai dari level 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena saya pada siang hari ini dalam waktu hanya 1 jam dengan dokter, nanti saya akan lebih banyak melatih ibu-ibu untuk mengimplementasikan argumentasinya melalui PDKM ya. Nah, sebelum masuk ke sana, banyak sekali model-model ataupun strategi pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan keterampilan argumentasi. Ini diantaranya beberapa hasil penelitian yang sudah membuktikan bisa meningkatkan keterampilan argumentasi. Di antaranya adalah model ADLI yang paling terkenal dengan sintak argumentasinya. Kemudian problem based learning pun bisa. Sebetulnya nanti base-nya adalah base argumen yang gitu ya, masalah-masalah yang bisa untuk diskusi argumen. Kemudian learning cycle, mungkin ini agak asing di ibu-ibu semua. Di sekolah jarang didengar ya learning cycle. Sebetulnya padahal ibu-ibu semua itu paling sering mengimplementasikan learning cycle, khususnya di kurikulum 13 sebelum Merdeka Belajar. Kemudian ada juga pembelajaran inquiry. Nah semuanya nanti di modul sudah jelas bedanya apa begitu ya. Nanti ibu-ibu semua akan didampingi memilih strategi ataupun model yang bisa diimplementasikan untuk meningkatkan keterampilan argumentasi. Nah, sekarang kita masuk ke terkait penelitian tindakan kelas. Pak, kalau bisa linknya banyak PPK. Saya ingin mengetahui apa sih Bapak Ibu pahami tentang penelitian tindakan kelas. Satu kata tentang PPK. Yang kedua adalah apa itu PPK. Kalau satu kata dari satu. Satu kata tentang PPK. Iya, hanya bisa satu kata karena instruksinya adalah satu kata tentang PPK. Ada masalah, ada evaluasi, ada
masalah. Masalah sudah ada. Setelah ada masalah diberi apa? Perlakuan. Berarti yang belum ada adalah perlakuan atau tindakan. Nah, betul sekali ya bahwa ini adalah semua terkait PPK. Ada perlakuan, ada masalah, ada observasi, nanti akan pasti ada penemuan, begitu ya, ada refleksi. Artinya ada pembelajaran. Dan yang tidak kalah penting adalah tindakan atau perlakuan nanti yang akan dilakukan oleh ibu-ibu semua untuk meningkatkan atau untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan di kelas. Dengan adanya penelitian itu bisa bertransformasi, begitu ya, memperbaiki proses pembelajaran secara berkelanjutan melalui penelitian. Jadi ibu-ibu upaya meningkatkan kualitas itu bukan hanya dengan mengikuti seminar, bukan hanya dengan mengikuti workshop, begitu ya. Dengan penelitian pun salah satu upaya ibu-ibu semua untuk meningkatkan profesionalisme. Nah, apa itu PPK? PPK adalah di sini seperti yang sudah ibu-ibu semua sampaikan satu kata tentang PPK, ada reflektif, yaitu penelitian reflektif yang dilakukan oleh guru di kelasnya. Jadi temuannya harus benar-benar based on kelas, berbasis dari kelas itu sendiri. Nah, apa kelebihannya? Kenapa kok tidak melakukan misalkan penelitian eksperimen begitu saja ya? Cukup satu kali diberi perlakuan kemudian selesai. Kenapa kok harus PPK? Nah, karena dalam karakteristik PPK itu ada yang namanya kolaborasi, ada proses refleksi. Nah, itu salah satu dari keunggulan penelitian tindakan kelas yang mana nanti ibu-ibu tidak hanya sendiri dalam mengimplementasikan PPK, ya, tetapi berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan penelitian sehingga dia lebih positif karena siklusnya berulang ya, efektif sehingga diharapkan benar-benar capaian atau goalnya itu tercapai. Dan proses reflektif yang membedakannya dengan penelitian yang lain. Nah, bagaimana menentukan masalah? Ini kalau belum menemukan masalah ya, kebetulan saat ini kita sudah fokus di argumentasi gitu ya. Bagaimana menemukan masalah? Maka masalah itu harus faktor masalahnya adalah kesenjangan antara harapan dan realitas. Misalkan ibu-ibu harapannya apa coba? Apa contohnya? Siswanya paham atau siswanya aktif, tapi ternyata siswanya pasif, tidak bisa berargumentasi, atau siswanya ketika berdebat itu ya asal bicara dan apa bicaranya pendapatnya atau argumennya tidak disertai dengan bukti ataupun data kurang ilmiah seperti itu masalah, berarti kan masalah. Apa yang akan dilakukan upayanya bagaimana? Ini kita selesaikan dengan PPK. Ya, sebelum masuk ke PPK yang mau saya garis bawahi adalah dalam mengimplementasikan PPK ini ibu-ibu semua harus mau berkolaborasi dengan teman sejawat karena dalam implementasinya PPK tidak bisa sendiri di kelas, harus ada guru lain yang nanti membantu observasi yang nanti bisa memberikan masukan saat kegiatan refleksi berlangsung. Selain itu juga pastinya memilih tindakan yang tepat. Nah, ini adalah salah satu siklus PPK yang paling sering digunakan, mulai dari plan, ya, kemudian refleksi, acting, kemudian developing, kita refleksi, ya, refleksi, acting, implementasi, refleksi, ya. Jadi ada perencanaan sebelum Bapak Ibu masuk di dalam kelas. Oke. Ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian direfleksi, kemudian masuk ke siklus yang kedua dan seterusnya. Nah, satu siklus ini nanti meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi dan refleksi. Jadi pastikan ini, jadi dalam pelaksanaan nanti sekaligus observasi kemudian melakukan refleksi. Setiap siklus nanti
sebagai gurunya dapat bergantian peran menjadi pengajar. Misalkan siklus pertama Bu Ani, siklus kedua Bu ini misalkan ya, bisa dilakukan bergantian. Nah, satu siklus ini bisa mencakup lebih dari 2 kali tatap muka. Jadi misalkan PBL, program learning itu kan tahapannya panjang, mungkin nggak selesai selama satu pertemuan 2 kali 40 menit atau 2 kali 35 menit selesai. Nah, kalau itu tahapannya belum selesai, bisa jadi satu siklus itu bisa jadi sebuah pertemuan. Yang penting pembelajarannya sintaks selama pembelajarannya terlaksana dari awal sampai akhir itu adalah satu siklus. Dan jika tindakan siklus pertama belum berhasil, guru tidak boleh langsung berganti dengan tindakan yang lain gitu ya, sampai benar-benar berhasil. Ubah model atau metode pembelajaran dari satu siklus ke siklus lainnya itu justru bertentangan dengan prinsip dasar penelitian tindakan. Itu perencanaan salah satu, tahap 2-nya adalah tindakan, tahap 3-nya adalah pengamatan, tahap 3-nya dari satu, tahap 4-nya adalah kita bagi dalam kelompok gitu. Jadi sekolahnya jauh-jauh nggak tahu. Ini sekolahnya ada yang dekat, ada yang dekat juga bergabung berkelompok biar mudah nanti saat implementasi PPK. Ini jauh kakak. Ani rasa bisa mengajar. Ini yang hadir di sini kebetulan nggak semua deh. Nanti mungkin bisa mengajar yang sudah hadir gitu ya. Boleh satu kelompok, boleh maksimal 5. Bagi 3 nggak apa-apa. Kalau nanti bisa mengajak Bapak di situ yang lain. Ya, ini yang sudah tersedia biar nanti ibu-ibu nggak usah menyusun soal argumentasi, tinggal pakai saja. Kita fokusnya coba ibu-ibu pilih ini kita. Ini dari materi ini yang sudah dibahas yang mana aja Bu? Ini yang soalnya sudah tersedia hasil PKN semester lalu. Kok ini ya? Kayaknya ya. Silakan berbagi. Mengisi yang 1, 2 terlebih dahulu. Mengidentifikasi masalah yang ditemukan di kelas terkait keterampilan argumentasi. Penerapan itu biasanya digunakan untuk menemukan masalah penelitian seperti kualitatif seperti itu ya. Jadi kalau PPK langsung fokus saja misal masalahnya bagaimana peningkatan keterampilan argumentasi, bagaimana peningkatan hasil belajar. Kalau tadi kan saya bagaimana penerapan ini bisa meningkatkan berpengaruh terhadap karakteristik jenis penelitian. Yang membuat bisa disesuaikan urusan masalahnya kalau sudah milih topik, milih model atau strategi yang akan diimplementasikan. Misalkan mau pakai ASCII, mau pakai query, mau pakai project, mau pakai PBL yang mungkin nanti LAPD-nya adalah berbasis argumentasi. Ibu sudah ada gambaran untuk mengajarkan kepada siswa ya. Ya. Kamu memilih materi yang ada. Ya, terus. Karena kamu kan belum tahu semester depan kalian jelas berapa.
Ya, tepat dalam utarakan. Yang pertama ini, adanya bagaimana? Ya, LBL. Pada materi Afrika demo, ya, sudah bagus. Masalahnya, sudah. Ini ya, nanti majelis harus memberi contoh. Nanti satu set dari lain sampai regional sampai ini ya. Kemudian nanti mungkin di LKPB-nya mungkin ada lagi. Terus ada lagi untuk tes anak-anak keterampilan administrasinya. Berarti setidaknya ya kalau pembahasan boleh dengan berangkat dari LKPB ya berarti artinya LKPB saya ditayangkan terus dibahas. Terus kalau mungkin contoh satu kan kadang kurang ya anak-anak itu ya. Mungkin jangan harus siap lagi satu contoh lagi. Dari LKPB itu mungkin ada 2 set. Kalau ini 2 set. Berarti nanti kalau itu semua dimasukkan LKPB, berarti nanti tes argumentasinya dengan pembahasan ini. Tapi disesuaikan dengan topik setidaknya kan minimal 2 pertemuan ya. Nanti secepatnya dari hasil observasi itu mereka kalau tidak bisa bagaimana, kenapa tidak bisa, sehingga nanti harapannya kan pertemuan kedua itu akan dari BPK. Kira-kira gitu ya, mungkin gambaran teknisnya gitu ya. Terus kira-kira nanti kalau ditanya itu bagaimana membuat bukti itu bagaimana itu jawabnya bagaimana? Jadi kan dari siswa bagaimana? Ini bagaimana membuat buktinya ini? Nanti terangkan Pak. Ya, ini sebelum ibu-ibu yakin diri model KPI apa gitu ya, bisa memburu-buru. Di sana saya menuliskan salah satu model adalah ADI ya. ADI itu argument driven inquiry. Ini kalau ADI ini memang agak panjang, tapi di sana dia benar-benar model ini itu melatihkan untuk keterampilan argumentasi. Itu tujuannya sistem model ini itu untuk melatih keterampilan argumentasi. Nah, diawali dengan mengidentifikasi tugas dan penelitian yang mana di sini nanti di tahap awal itu siswa itu mengidentifikasi masalah dan menentukan fokus penyelidikannya apa. Kemudian mereka menuliskan klaimnya apa. Kalau misalnya itu terkait praktek ilmunya berarti bukan klaim. Kalau klaim kan nggak pakai kasus, mungkin nanti kalau klaim itu bisa mencari sumber literatur, referensi, kelihatannya terbukti atau tidak. Tapi kalau misalkan pakai pembuktian percobaan, klaimnya itu adalah hipotesisnya itu kan mengidentifikasi tugas, masalah, menemukan fokus penyelidikan ini di tahap satunya. Nah, di modul sudah saya jelaskan di sini guru mulai dengan memperkenalkan topik, menjelaskan bahwa nanti akan belajar tentang argumentasi, itu juga perlu disampaikan ke peserta didiknya gitu ya di awal. Biar mereka tahu, oh nanti saya bukan hanya mau belajar kimia loh, saya nanti itu mau belajar juga terkait keterampilan argumentasi, itu juga perlu disampaikan gitu ya. Setelah memilih fokus penyelidikannya, nanti siswanya dibagi ke kelompok. Nah, tahap kedua adalah mengumpulkan dan menganalisis data. Ya, mereka di sini adalah merencanakan percobaan atau kalau percobaan, kalau tidak percobaan berarti observasi. Ya, mungkin observasi lapangan, begitu ya. Semua kembali kepada topik yang ibu-ibu pilih. Nggak semua topik kan bisa melalui percobaan. Ada topik yang nggak bisa pakai eksperimen seperti itu, sesuai karakteristik konsepnya. Nah,
Di tahap ini peserta didik mengumpulkan dan menganalisis data, diajari membuat peserta nanti diajari gimana sih membuat menampilkan datanya itu ya dalam bentuk tabel, misalkan grafik dan lain-lain. Kemudian datanya dianalisis, begitu ya. Dan di sini tentunya nanti melatihkan berbagai keterampilan argumentasi, misalkan bagaimana menggunakan data itu untuk mendukung klaim yang sudah ditulis. Nah, itu adalah termasuk bagian dari pola keterampilan argumentasi juga. Nah, setelah mengumpulkan data, mereka diajari mengembangkan argumen sementara. Kenapa sementara? Karena tadi di domain itu kan sampai resultat ya, sampai di pola ke-6 itu. Jadi faktanya tidak tiba-tiba klaimnya benar begitu ya. Tapi setelah ketemu data di apakah dikembangkan argumen sementaranya di sini ya disusun dengan data klaimnya dicocokkan dengan datanya benar apa tidak gitu ya. Kemudian mereka membuat reasoning gitu ya. Hasil dari proses berpikirnya menuliskan argumen sementaranya. Nah, biasanya di pembelajaran ini argumennya bisa dituliskan dalam bentuk misalkan tadi datanya dibuat poster mini, infografis, itu juga bisa selain misalkan kalau memang praktikum ya dalam bentuk data hasil praktik. Nah, kemudian nanti ada sesi argumentasi, ini adalah sesi diskusi. Makanya saya bilang sebetulnya argumentasi ini tidak hanya diajarkan dengan model pembelajaran lain bisa, misalkan learning psychology, kita mulai dari engage itu mereka bisa identifikasi masalah. Kemudian ada explore itu mereka mengumpulkan data dan membuktikan data. Kemudian nanti ya mungkin di tahap explore-nya sekalian menyusun argumentasi sementara, masukkan di sana sehingga level argumentasi itu masuk semua di dalam LAPD-nya. Baru nanti kalau di learning cycle ada namanya explain. Nah, di explain inilah masuk di arti ini adalah di sesi argumentasi, bagaimana mereka berdiskusi, menyampaikan argumen sementaranya ya. Kemudian meminta pendapat teman yang lain, saling mendapati benar atau tidak orang yang disebutkan oleh temannya. Gurunya juga harus bisa mengarahkan bagaimana mereka memberikan siswanya bisa menjelaskan, mengkomunikasikan argumen yang sudah dibuat seperti itu ya, baik dalam bentuk data, komunikasikan secara lisan seperti itu. Dan setelah sesi argumentasi di explain gitu ya, baru mereka diminta untuk menulis laporan investigasi. Di tahap ini agak panjang diyakini karena setelah menulis laporan itu nanti ada yang namanya peer review. Laporan dari kelompok yang satu diberikan ke kelompok kedua dengan review di mana tidak perlu diberi identitas siapa yang menulis laporan itu ataupun siapa yang menulis argumen itu, saling recheck benar tidak tulisan teman saya ini, oh coba saya cek di referensi A benar atau tidak. Memang agak panjang kalau yang adil, baru merevisi dan terakhir adalah refleksi. Jadi kalau di adil ini benar-benar polanya Tony dari 1 sampai 6 ini diajarkan. Tapi kalau model yang lain mungkin hanya terhenti sampai di level 4 misalkan, di level 3 misalkan. Nah, setelah ibu-ibu semua merumuskan strateginya, nanti secara online akan kami dampingi menyusun LAPD-nya dulu. Kami fokus di LAPD-nya dulu, sehingga benar-benar itu adalah karena LAPD-nya itu adalah tindakan yang akan ibu-ibu implementasikan di kelas, yang benar-benar melatihkan keterampilan argumentasi. Dan di LAPD-nya itu nanti juga berisi latihan-latihan yang melatihkan keterampilan argumentasi. Materi apa? Kimia hijau? Sama. Hakikat ilmu kimia? Tingkatan kimia? Sudah yakin memutuskan pakai apa bu tindakannya? Jadi LAPD-nya itu bukan tools, maksud saya fokus ibu-ibu di sini adalah PTK untuk melatihkan argumentasi. Jadi LAPD itu nanti hanya alat bantu di kelas saat ibu-ibu implementasi untuk meningkatkan keterampilan argumentasi. Hanya salah satu faktor kecil aja. Jadi sekarang diyakinkan dulu perumusan masalahnya apa, nanti mau diberi tindakan masalahnya apa, mau diberi tindakan apa, terus sudah paham nanti langkah-langkahnya itu kayak gini loh.
Misalkan pakai cloning patterns tadi, berarti kan mulai dari meluruskan plan, membuktikan begitu ya, atau pakai ibu-ibu sudah yakin saya pakai model A aja ya nggak apa-apa. Yang penting nanti di dalamnya melatihkan keterampilan argumentasi. Sudah pakai model apa? Soalnya gambaran aja nanti pakai ini pada materi apa ikatan bimbingan. Ini bisa menjelaskan sudah siap nanti yang mendapat dosis yang presentasi ya, bukan semua anggota kelompok. Silakan siapa yang pertama boleh ini. Nanti yang presentasi boleh pilih sendiri. Ya ini kelompoknya museum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ya. Nama saya kelompok Alfa. Saya nama senior saya ya. Nama saya Nurdiana, ada di soal musik. Nanti akan kelompok satu sama saya. Kami dari SMA. Kami sepakat untuk mengambil materi hakikat prinsipnya. Jadi berdasarkan langkah di modul 2, yang pertama langkahnya adalah identifikasi. Yang pertama itu deskripsi kondisi kelas dari kelas kami. Kami nanti akan mengajar di kelas 10. Artinya kami nanti akan mengajar siswa baru di tahun pelajaran depan. Kami mengambil materi yang pertama yaitu hakikat ilmu. Jadi siswa di kelas 1 nanti kami pesertanya 30 orang, 26 orang. Yang kedua adalah permasalahan yang dihadapi di kelas. Jadi karena siswa-siswa kami kan dari SMP menuju SMA, kami butuh mungkin menyampaikan tentang hakikat ilmu kimia. Kami ambil ini. Rata-rata anak SMP ke SMA untuk argumentasinya biasanya kurang ya Bapak Ibu ya. Jadi peserta didik melalui penerapan, mohon maaf ini tadi awalnya kami mau ngambil ARJI, tapi langkahnya panjang kami ganti ke LC itu ya. Ya. LC. Karena di situ ada 5 tahap aja, 5 fase. Jadi kami lihat fase-fase di LC juga sangat mendukung untuk penerapan argumentasi. Kami ambil LC, Bapak Ibu ngapunten itu belum saya edit. Jadi bagaimana penerapan keterampilan argumentasi peserta didik melalui penerapan model LC ya, ada materi hakikat ilmu kimia. Jadi itu kami belum kami edit. Setelah kami konsultasi kok sepertinya cocoknya LC ya. Jadi karena LC itu langkahnya sangat panjang. Untuk PT, tujuan penelitian yang akan kami ajukan nanti adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan model LC dapat meningkatkan keterampilan argumentasi peserta didik pada topik hakikat ilmu kimia. Oke, lanjut langkah kedua yaitu merancang. Karena ini adalah materinya memang tidak ada hitungan, adanya kan memang kami menggunakan pendekatan konstruktivis dan model pembelajaran learning cycle atau LC. Metode pembelajaran yang kami gunakan nanti adalah diskusi, observasi, tanya jawab. Langkah-langkah pembelajaran akan kami jelaskan singkat di sini. Langkah pertama itu ada
engage ya. Nah, di situ adalah isinya adalah menyajikan suatu fenomena atau permasalahan, berbagai ide, diskusi dan juga informasi awal. Jadi kami nanti akan ambil contoh fenomena kebiasaan makan untuk anak-anak zaman sekarang ya. Itu misalnya suka makan seblak gitu ya. Suka makan makanan seblak, ayam geprek. Ini dengan level-level sekarang kan ada mie judes, dan lain-lain. Semakin pedas suatu makanan itu kadang-kadang anak-anak kan semakin sering sekarang makan ya. Walaupun sering dijumpai di rumah sakit itu sering sekali ada pasien-pasien terutama anak-anak itu sakitnya adalah asam lambung ya biasanya itu. Penyebabnya adalah makanan-makanan sejenis ini. Kalau memang saya bertanya ke anak-anak kenapa kok suka makan pedas, itu memang zaman sekarang anak itu memang suka pedas gitu ya. Nah, dengan fenomena tersebut kita menyampaikan bahwa senyawa dalam makanan pedas dan panas itu adalah ada cabai Bapak Ibu ya yang menyawa pedas. Di situ ada senyawa yang dinamakan kapsaicin. Meskipun pada kadar tinggi dapat menyebabkan terbakar pada lidah, senyawa ini memiliki efek untuk mengurangi nyeri. Berdasarkan fenomena tersebut, ada berbagai pendapat cara untuk mengurangi rasa pedas. Kita sampaikan ke anak-anak. Ya, untuk mengurangi rasa pedas, bisa anak-anak itu ada yang menjawab minum air ARS misalnya seperti itu. Menghilangkan rasa pedas bisa juga minum air susu. Rasa pedasnya cepat hilang seperti itu. Ada yang ingin yang suka untuk menghilangkan rasa pedas itu bisa minum teh manis. Nah, untuk menghilangkan rasa pedas pada lidah misalnya seperti itu. Jadi yang langkah pertama itu ada di engage itu yang kita sampaikan. Dan itu sampai itu Bapak Ibu ada masukan nggak Bapak Ibu? Itu yang hasil identifikasi itu terlalu singkat. Oh, gitu. Barangkali argumentasinya itu dijabarkan apa yang kurang, misalnya kemampuan membuat klaim, kurang ini, kurang lemahnya itu berapa. Mungkin nanti bisa soal yang identifikasi itu bisa disebarkan untuk mengetahui segala keterampilan argumentasi itu tentang sampai satu aja untuk biar punya data terkait hal itu bisa jadi yang lain ada pertanyaan, kalau bisa dilanjutkan karena kita ternyata sampai jam 2. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjutkan satu bebas ini. Kita isinya apa bebas data ya isinya. Kalau Bapak kami bersama lisan saja. Silakan. Kalau tidak ada berarti boleh. Ayo Bu, 112. Begini saja, enggak apa-apa. Berdua boleh, coba banyak. Belum foto pertama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Lisa ini dari SMA Islam Azam. Saya berbicara dari siswa. Kita akan berkelompok dengan keluarga. Kita nanti akan 5
di sini kita akan memberikan rencananya kami akan mengambil materi ikatan dunia karena kami mau ambil di kelas 11. Kebetulan kita kebanyakan dari kelompok kami kebanyakan pengajarnya di kelas 11. Di kelas 11 ini kita mengambil kelas 11 dan kebetulan materi ikatan dunia itu materi awal di kelas 11. Kurang lebih Juli sampai Agustus itu kan baru pertama kali masuk sekali itu masuk ke ikatan dunia. Setelah itu, setelah kami berdiskusi, kami memutuskan memakai metode pembelajaran ADI juga. sebelum ke pembelajaran ADI, permasalahan yang akan kita berikan nanti di awal kita akan memberikan post-test. Pretest, berikan pretest soalnya yang kita ambil dari salah satu contoh soal yang sudah di-share tadi tentang garang dan garang tadi. Di situ ada kita berikan pretest untuk mengetahui apakah siswa kita sudah paham tentang argumentasi. Kita akan bisa menjawab di langkah 1.2 permasalahan yang dihadapi di kelas indikasi bahwa peserta didik belum mampu berargumentasi secara ilmiah itu pakai pretest tadi. Jadi kita bisa tahu apakah siswa kita sudah memahami tentang argumentasi atau belum. Kemudian untuk pembelajarannya kita menerapkan model argument driven inquiry atau ADI. Jadi urusan masalah kita adalah bagaimana peningkatan keterampilan argumentasi peserta didik kelas 11 melalui penerapan model ADI pada materi ikatan kimia. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui sejauh mana peningkatan keterampilan argumentasi melalui penerapan model ADI pada materi ikatan kimia. Jadi gambarannya nanti di tahap 1 setelah pretest nanti kita akan memberikan klaim kepada siswa bahwa misalkan klaimnya adalah H2O berikatan kovalen. Nah, dengan kita sebelum memberikan klaim itu kita memberikan animasi ke siswa, video atau apa juga animasi singkat tentang air. Jadi untuk menggiring siswa ke tentang air tadi. Kemudian di tahap 2 peserta didik akan mengumpulkan data melalui literasi. Jadi nanti anak-anak bisa mencari datanya bisa pakai buku di perpustakaan sekolah atau pakai googling. Kalau mereka bawa HP bisa googling tentang H2O itu apakah ikatan kovalen. Nah nanti mereka dalam kelompok-kelompok kecil mereka akan menyusun argumentasi sementara. Jadi dari literasi nanti mereka akan menyampaikan apakah H2O itu ikatan kovalen. Kemudian mereka akan berdiskusi secara kelompok, menyampaikan hasilnya setelah mengumpulkan dan menganalisis. Mereka akan berargumentasi, menyampaikan argumentasinya dalam diskusi kelompok. Kemudian di tahap yang kelima menulis laporannya. Jadi hasil dari diskusi kelompok dituliskan sebagai laporan dari masing-masing kelompok. Mungkin nanti kurang lebih kita pakai tahap sampai ke 5 atau ke 6 aja karena tadi ya apa ya Bu ya? Karena untuk sampai tahap ke 8 dan 8 itu terlalu lama menurut kami dan waktu yang diberikan kurang lebih dalam satu kan 2 kali 40 menit itu sepertinya kurang dengan adanya podcast sama proses. Ada pertanyaan atau masukan? Jadi itu gambar di implementasikan PTK. Boleh pilih dulu. Demikian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi Yang sudah bertanya saya yang suka ya.
kasih ya untuk hari ini. Kemudian nanti kita diskusi lagi kapan yang sama-sama longgar untuk menyusun perangkat pembelajarannya ya. Sehingga nanti pas masuk awal pas sudah selesai tinggal diimplementasikan. Ngomong libur, paling tugasnya kan hanya PPDB. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.